Salam Bapak Ibu Saudara, selamat ketemu di dalam Renungan Tengah Minggu. Malam ini tema yang saya sampaikan yaitu dorongan Roh Kudus. Apa yang terjadi apabila seorang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus? Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Saudara, seseorang dipenuhi Roh Kudus akan didorong oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan. Stefanus, seorang saksi yang penuh kuasa sekalipun berada dalam situasi yang jauh dari ideal. Ia difitnah dan ditangkap. Dan itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 6, di mana para pemimpin agama yang dipenuhi amarah itu menolak perkataan Stefanus, menyeretnya keluar kota dan melempari dia dengan batu. Itukah akhir kesaksian Stefanus? Tidak. Penyerahan dirinya yang rendah hati untuk mati sebagai seorang martir, dan doanya yang sama dengan doa Kristus, memohon Allah mengampuni para pembunuhnya. Kesaksian itu luar biasa. Bagaimana hubungan kemartiran Stefanus dengan kehidupan kita sehari-hari? Dalam buku Lifestyle Evangelist atau pewartaan melalui gaya hidup, Joseph Atteridge menulis seorang non-Kristen mengamati umat Kristen dalam menangani tekanan dan penderitaan dengan reaksi yang dipimpin Roh Kudus. Berarti ia melihat Allah bekerja dalam kehidupan manusia. Tanggapan Stefanus terhadap perajaman yang dilakukan atas dirinya menarik perhatian seseorang yang bernama Saulus. Beberapa waktu kemudian, Saulus menjadi pengikut setia dari Tuhannya Stefanus. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 28. Daripada berdoa meminta Allah mengangkat kesulitan-kesulitan kita supaya dapat bersaksi dengan lebih baik, marilah kita berdoa agar kita dapat bersaksi lebih baik melalui kesulitan-kesulitan itu. Siapa tahu ada seorang Saulus lain yang sedang mengamati kita. We often think that if life were smooth, we would a better witness. But God knows best that faith made trial can honor Him more powerfully. Kita dapat bersaksi dengan baik di saat-saat terpuruk. Jadi seorang remaja yang berjalan-jalan dan melihat ibu-ibu duduk di bangku di taman. Anak-anak mereka yang masih kecil duduk di ayunan, berharap agar ada orang yang mau mendorong mereka. Saya mendorong mereka, kata James. Tahukah saudara apa yang terjadi saat saudara mendorong seorang anak di atas ayunan? Tak lama kemudian anak itu akan melakukannya sendiri. Dalam hidup, mendorong orang lain adalah tujuan hidup yang mulia. Yusuf, seorang saleh dalam kitab Kisah Para Rasul, memiliki karunia itu. Di gereja mula-mula, ia menjual tanahnya dan memberi uangnya kepada gereja supaya digunakan untuk membantu orang-orang kurang beruntung. Ia juga pergi bersama Paulus dalam perjalanan misi dan mengabarkan Injil. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-4. Saudara mungkin telah mengenal Yusuf sebagai Barnabas, yaitu nama yang diberikan rasul-rasul kepada anak penghiburan. Saat gereja yang berada di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang di Antioquia mulai mengenal Yesus sebagai juru selamat, mereka mengirim Barnabas karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ia menasihatkan mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Kita pun dapat memberi dorongan, semangat kepada orang-orang lainnya dalam perjalanan mereka bersama Tuhan. Saat ini diperkirakan hanya 30% dari popularitas dunia yang sebanyak 8 miliar merupakan orang-orang yang percaya Yesus Kristus. Dari 3,2 miliar orang yang tidak memiliki akses ke Injil, itu setara dengan 40% dari popularitas dunia. Mereka disebut orang
orang-orang yang belum terjangkau. Sebagai murid-murid Kristus di zaman ini, marilah kita saling mendorong untuk menjadi saksi dengan perbuatan baik dan terlibat dalam perjalanan misi dan mengabarkan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh menerima anugerah keselamatan melalui percaya pada Yesus Kristus. Tuhan Yesus, biar kami setelah mendengar renungan singkat ini boleh saling mendorong sesama orang percaya untuk menjadi saksimu, untuk terlibat di dalam memberitakan Injil, untuk terlibat di dalam perjalanan misi. Karena masih sebagian besar orang di dunia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, tolong kami dalam kehidupan ini bisa hidup melalui kesulitan-kesulitan. Kami tetap menjadi saksi yang baik bagi untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berucap syukur. Haleluya. Amin.